Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru Vera. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, supaya anak-anak mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, materi yang sekarang kita pelajari yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu perjuangan dalam bentuk fisik, kemudian perjuangan dalam bentuk diplomasi. Perjuangan dalam bentuk fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Kemudian, diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan-perundingan. Nah, kita lanjutkan dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik, antara lain yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran ini terjadi karena terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Inggris mengeluarkan ultimatum, tetapi ditolak oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 10 November, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, sehingga 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan fisik yang kedua yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Semarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Kemudian perjuangan fisik yang ketiga yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi karena Sekutu dibonceng oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda Indonesia. Kolonel Sudirman terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Dan pada tanggal 15 Desember, tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sebagai ke Semarang. Perjuangan fisik yang berikutnya yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran ini dipicu oleh bentroknya para pemuda yang tergabung dalam TKR dengan pasukan Belanda pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Perjuangan fisik yang berikutnya yaitu Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa ini lebih dikenal dengan Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, perjuangan fisik yang berikutnya yaitu agresi militer Belanda 1. Terjadinya pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan serangan ini yaitu bersifat ekonomis. Belanda ingin menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang ada di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia melakukan perlawanan dengan bertempur sampai titik darah penghabisan. Setelah agresi militer Belanda pertama, kemudian
perjuangan fisiknya kembali, yaitu agresi militer Belanda kedua. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1949. Pada peristiwa ini, Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, yaitu Sumatera Utara, dan Wakil Presiden Muhammad Atta ke Pulau Bangka. Belanda hanya mampu menguasai kota Yogyakarta dalam keadaan kosong, dan di luar kota keadaan tetap dipegang oleh TNI beserta rakyat Indonesia. Nah, perjuangan fisik berikutnya yaitu serangan umum 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI dan rakyat melancarkan serangan umum 1 Maret. Mereka berhasil merebut dan menduduki kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Keberhasilan ini mengagetkan banyak pihak, termasuk luar negeri. Sehingga Republik Indonesia kembali menguasai ibu kotanya, yaitu Yogyakarta. Anak-anak, kembali kita lanjutkan, yaitu dengan perjuangan yang dilakukan melalui diplomasi. Yang pertama, yaitu dengan perundingan Linggarjati. Perundingan ini terjadi pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Ada 3 keputusan yang dihasilkan dalam perundingan ini, yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. RIS dan Belanda membentuk Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian perundingan Renville. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak Kepala Renville milik Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Perundingan berikutnya yaitu perundingan Roem-Royen. Perundingan ini diadakan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Kemudian perjuangan yang dilakukan melalui diplomasi yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar. KMB atau Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dihadiri oleh Drs. Mohatta, Mr. Moh Roem, dan Profesor Dr. Supomo. Kemudian, perwakilan dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Perwakilan Belanda adalah Mr. Van Marseven. Dan perwakilan UNCI adalah Critchley. Itu tadi anak-anak materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.